Pada abad-abad pertama Masehi sampai dengan lebih kurang tahun 1500, yakni dengan lenyapnya kerajaan Majapahit merupakan masa-masa pengaruh Hindu. Dengan adanya pengaruh-pengaruh dari India itu berakhirlah zaman prasejarah Indonesia karena didapatkannya keterangan tertulis yang memasukkan bangsa Indonesia ke dalam zaman sejarah. Berdasarkan keterangan-keterangan yang ditemukan pada prasasti abad ke-8 Masehi dapatlah dikatakan bahwa periode sejarah Bali kuno meliputi kurun waktu antara abad ke-8 Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi dengan datangnya ekspedisi Mahapati Gajah Mada dari Majapahit yang dapat mengalahkan Bali. Nama Bali Dwipa tidaklah merupakan nama baru, namun telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dapat diketahui dari beberapa prasasti, di antaranya dari prasasti Belanjong yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 913 Masehi yang menyebutkan kata Wali Dwipa. Demikian pula dari prasasti-prasasti Raja Jayapangus, seperti prasasti Buahande dan prasasti Cempaka yang berangkat tahun 1181 Masehi. Di antara raja-raja Bali, yang banyak meninggalkan keterangan tertulis yang juga menyinggung gambaran tentang susunan pemerintahan pada masa itu adalah Udayana, Jayapangus, Jayasakti, dan anak Wungsu. Dalam mengendalikan pemerintahan, raja dibantu oleh suatu badan penasihat pusat. Dalam prasasti tertua 882-914, badan ini disebut dengan istilah Panglapuan. Sejak zaman Udayana, Badan Penasihat Pusat disebut dengan istilah Pakiran Kiran Icero Makabaihan. Badan ini beranggotakan beberapa orang senapati dan pendeta Siwa dan Buddha. Di dalam prasasti-prasasti sebelum Raja Anak Wungsu disebut beberapa jenis seni yang ada pada waktu itu. Akan tetapi, baru pada zaman Raja Anak Wungsu, kita dapat membedakan jenis seni menjadi dua kelompok yang besar, yaitu seni keraton dan seni rakyat. Istilah seni keraton ini tidak berarti bahwa seni itu tertutup sama sekali bagi rakyat. Kadang-kadang seni ini dipertunjukkan kepada masyarakat di desa-desa atau dengan kata lain seni keraton ini bukanlah monopoli raja-raja. Dalam bidang agama, pengaruh zaman prasejarah, terutama dari zaman Megalitikum masih terasa kuat. Kepercayaan pada masa itu dititik beratkan kepada pemujaan roh nenek moyang yang disimboliskan dalam wujud bangunan pemujaan yang disebut teras piramid atau bangunan berundak-undak. Kadang-kadang di atas bangunan ditempatkan menhir, yaitu tiang batu monolit sebagai simbol roh nenek moyang mereka. Pada masa Hindu, hal ini terlihat pada bangunan pura, Meru, yang mirip dengan pundan berundak-undak. Kepercayaan pada dewa-dewa gunung, laut, dan lainnya yang berasal dari zaman sebelum masuknya Hindu tetap tercermin dalam kehidupan masyarakat pada zaman setelah masuknya agama Hindu. Pada masa permulaan hingga masa pemerintahan Raja Sriwijaya Mahadewi tidak diketahui dengan pasti agama yang dianut pada masa itu. Hanya dapat diketahui dari nama-nama biksu yang memakai unsur nama Siwa, sebagai contoh Biksu Piwakangsita Siwa, Biksu Siwa Nirmala, dan Biksu Siwa Prajna. Berdasarkan hal ini, kemungkinan agama yang berkembang pada saat itu adalah agama Siwa. Baru pada masa pemerintahan Raja Udayana dan permaisurinya, ada dua aliran agama besar yang dipeluk oleh penduduk, yaitu agama Siwa dan agama Buddha. Keterangan ini diperoleh dari prasasti-prasastinya yang menyebutkan adanya Empu Kuswasogata, Siwa Buddha, sebagai pembantu raja. Mata uang picis atau mata uang Tiongkok dipakai secara resmi pada masa Majapahit. Mata uang tembaga Tiongkok diimpor secara besar-besaran ke Jawa seiring meningkatnya perdagangan dengan Tiongkok pada abad 11 Masehi dan awal abad 14 Masehi. Mata uang ini kemudian dikenal dengan sebutan picis. Berita Ying Yai Seng Lan menyebut mata uang Tiongkok yang digunakan di Majapahit berasal dari beberapa dinasti.
Ekskavasi trawulan pada 1976 hingga 1988 menemukan mata uang tembaga Tiongkok dari dinasti Tang dan terbanyak dari dinasti Sung. Meski begitu, pada awalnya picis kemungkinan belum diperlakukan sebagai mata uang. Berita Tiongkok yang ditulis Zhao Zhukua pada awal abad 13 Masehi menyebutkan mata uang tembaga Tiongkok ditukar dengan sejumlah besar komoditas rempah-rempah. Ini menunjukkan mata uang tembaga pada saat itu adalah komoditas yang dapat diperoleh melalui barter, tulis arkeolog Supratikno Raharjo dalam Peradaban Jawa. Pada abad 14, mata uang picis berkembang semakin luas. Bersamaan dengan masa keemasan Majapahit, mata uang Tiongkok digunakan secara resmi dalam pemerintahan. Padahal, ketika itu pedagang Jawa menggantikan dominasi pedagang Tiongkok dalam perdagangan Asia Tenggara. Hubungan dagang dengan Tiongkok pun mulai menyusut sepanjang abad 14. Namun, kondisi ini tak banyak berpengaruh pada penggunaan mata uang Tiongkok. Koin Cina atau pis bolong dibawa oleh pedagang Cina ke Indonesia sekitar abad ke-6 Masehi. Ini berarti pis bolong sudah ada di Indonesia sebelum kerajaan Majapahit. Adanya koin Cina di Bali diperkirakan sebagai akibat adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina. Perdagangan ini dimulai dari daerah pelabuhan seperti di daerah Bali Utara disebut-sebut kota pelabuhannya Desa Julah, Menasa di Kabupaten Buleleng Timur dan di Bali Selatan disebut Banjar Belanjong di Desa Sanur. Sekitar tahun 1950 pis bolong mulai berangsur-angsur kehilangan fungsinya sebagai uang kartal. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 ditetapkan bahwa uang RIS dan ORI, uang Republik Indonesia, adalah uang kartal resmi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Bali. Berlakunya undang-undang tersebut, maka secara resmi pis bolong bukan lagi merupakan alat pembayaran yang sah, dan harus ditarik dari peredarannya. Setelah berlakunya rupiah sebagai mata uang sah di Indonesia, pis bolong masih tetap digunakan di Bali. Meskipun pis bolong kehilangan fungsi ekonominya, namun tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat Bali karena fungsi religiusnya yang masih melekat. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.